Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Raffi Rayhan. Saya mahasiswa Universitas Indonesia, program studi fisioterapi tahun 2018. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen nyeri. Selamat menyaksikan. Pengertian nyeri menurut International Association for Study of Pain merupakan pengalaman sensori subjektif dan emosional yang tidak menyenangkan yang berkaitan dengan kerusakan jaringan atau cikal bakal terjadinya kerusakan jaringan. Nyeri ini biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti biologis, psikologis, dan sosial. Nyeri dibagi menjadi beberapa jenis. Pertama, yaitu nyeri itu dibagi menjadi dua, yaitu akut dan kronik. Akut itu merupakan rasa nyeri yang berlangsung jangka pendek, kalau kronik itu dalam waktu jangka lama. Lalu kronik dibagi lagi menjadi dua, yaitu nociceptive dan neuropatik. Nociceptive dibagi dua menjadi somatik dan visceral. Somatik merupakan sakit yang bisa kita lokalisasi seperti tertusuk, dan serabut yang aktif itu merupakan A delta. Serabut A delta, dan contoh rasa sakit somatik ini seperti sakit yang di kulit kita itu seperti tertusuk dan lain-lain. Lalu ada sakit visceral, sakit yang dimana kita tidak bisa lokalisasi di mana letak sakitnya. Rasa sakitnya itu seperti tertekan. Lalu saraf yang aktifnya itu merupakan saraf C. Rasa sakitnya itu seperti batu empedu dan lain-lainnya. Lalu ada sakit neuropatik. Rasa sakit ini seperti terbakar atau seperti tersetrum. Biasanya ini sakit saat kita ada amputasi atau ada avulsi neuralgia dan lain-lainnya. Pertama, ada korteks somatosensori yang berfungsi untuk merespon terhadap rangsangan integrasi sensori motor, stimulasi taktil, emosi, empati, dan nyeri. Proses perjalanan nyeri bermula saat transduksi, yaitu saat nosireseptor menerjemahkan impuls nyeri, lalu lanjut ke transmisi saat impuls dialirkan ke medula spinalis, lalu selanjutnya ke modulasi, yaitu proses amplifikasi sinyal terkait nyeri, lalu lanjut lagi ke persepsi, yaitu saat kesadaran akan nyeri akan hadir atau saat kita rasakan nyerinya itu ada di mana. Pertama, saya akan menjelaskan tentang perjalanan nyeri, yaitu saat ascending pathway. Mula-mula saat kita merasakan rasa sakit, ada saraf yang mentransmisikan rasa sakit itu, yaitu nociceptor. Nociceptor ini akan mentransmisikan sinyal rasa sakitnya ke sumsum tulang belakang melalui dorsal horn ke substansia gelatinosa untuk dilanjutkan ke second order neuron. First order neuron ini mentransmisikan senyawa kimia yaitu substansia P ke second order neuron, lalu second order neuron akan bersilangan arahnya dari kanan ke kiri jika rasa sakitnya ada di kanan, lalu melewati spinothalamic tract. Dari spinothalamic tract ini akan ditransmisikan ke atas menuju otak melewati midbrain, pons, lalu menuju ke akhirnya berhenti di thalamus. Nah, di thalamus ini sebagai relay station, dia akan melanjutkan sinyal sakitnya ke third order neuron menuju ke somatosensory cortex. Di somatic sensory cortex ini akan mengidentifikasi atau menerjemahkan rasa sakitnya pada tubuh. Misalkan saat kita merasakan sakit di tubuh sebelah kanan, maka sinyalnya akan menuju ke otak bagian kiri, dan begitu juga sebaliknya.
Lalu selanjutnya ada descending pathway. Descending pathway ini berfungsi untuk menginhibisi atau mengkontrol sinyal sakit yang ada di substansia gelatinosa untuk membuat first order neuron tetap mengirimkan sinyal sakit ke second order neuron dan melanjutkannya lagi ke ascending pathway. Descending ini bermula dari periaqueductal gray matter menuju nukleus rape magnus dan akhirnya ke substansia gelatinosa. Lalu ada yang namanya gate control theory. Di gate control theory ini berfungsinya adalah saat kita merasakan rasa sakit lalu kita memberikan deep touch atau rabaan sehingga saraf Pacinian corpuscle-nya aktif. Saat saraf ini aktif akan ditransmisikan oleh DCML yaitu dorsal column meniscal luminance lalu akan berjalan menuju ke substansia gelatinosa. Di substansia gelatinosa, DCML akan mengaktifkan inhibitory interneuron untuk mengeluarkan senyawa kimia yaitu enkaphlin. Enkaphlin ini bertujuan untuk menyalakan opioid reseptor pada first order neuron dan second order neuron. Di first order neuron, enkaphlin akan membuat first order neuron mengurangi channel atau jalur untuk mengeluarkan substansia P. Jadi substansia P yang dikeluarkan akan semakin sedikit, lalu dia akan mengaktifkan opioid reseptor pada second order neuron untuk membuka kanal potasium sehingga terjadi hiperpolarisasi sehingga mengurangi sinyal nyeri yang ditransmisikan sehingga rasa sakit berkurang. Alat ukur nyeri dibedakan menjadi dua jenis, yaitu unidimensional dan multidimensional. Unidimensional yaitu ada VAS atau Visual Analog Scale, VRS atau Verbal Rating Scale, lalu ada NRS Numeric Rating Scale. Di multidimensional ada McGill Pain Questionnaire, The Brief Pain Inventory, dan Pain Diary. Alat ukur unidimensional kita bisa lihat yang paling atas itu VAS atau verbal atau VAS, lalu di bawahnya ada verbal rating scale, lalu ada bawahnya lagi ada numerical rating scale. Ini alat ukur nyeri multidimensional. Di sebelah kiri ada McGill Pain Questionnaire, di tengah ada Brief Pain Inventory, dan di sebelah kanan ada Pain Diary. Manajemen nyeri yang bisa dilakukan melalui secara farmakologi yaitu di transduksi kita bisa memberikan anestesi lokal atau NSAID. Di saat transmisi bisa kita berikan anestesi lokal, dan saat modulasi kita bisa memberikan kombinasi anestesi lokal, narkotik atau klonidin, dan di saat persepsi kita bisa memberikan anestesi umum, narkotik atau paracetamol. Di intervensi fisioterapi yang bisa kita berikan adalah terapi. Salah satunya adalah terapi pasif, yaitu manipulasi atau masaj, dan terapi aktif, yaitu seperti patient directed exercise, stretching, dan core stability technique. Beberapa evidence menunjukkan bahwa terapi di atas sangat efektif dalam jangka waktu pendek menurut Standard et al. 2011 dan secara moderat menurut Korhonen et al. Tahun 2006. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.